semuanya, selamat malam. Sekarang aku ingin membacakan mengenai yang menurunkan egonya untuk dirimu. Oh iya teman-teman, sebelum masuk ke pembacaan, Kak Kevin di sini menjual gelang-gelang untuk healing ya. Ini yang lucu banget ya teman-teman. Packingnya rapi semuanya. Sayang dia kirimin aku agak kedodoran gitu. But makasih ya Kak Kevin. Aku dikirimin 2 gelang dan gelangnya ini ada tema-temanya. Ya, bisa cek ke Kak Kevin kalau mau order gelang ini karena nih gelangnya memang benar-benar homemade dan memberikan kita energi. Batunya itu nggak kaleng-kaleng ya, jadi kalian bisa lihat ini kayak ada moonstone macem-macem gitu, suka-suka Kak Kevin aja. Ini kebetulan aku dikasih 2 dan alhamdulillah makasih banyak, cuman emang kelonggaran. Nanti kalau Kak Kevin ke rumahku aku minta tolong untuk dibenerin sesuai tanganku. Oke, silakan langsung cek ke tempatnya Kak Kevin ya. Di sini kita berdoa dulu yuk teman-teman, untuk membuka readingan kali ini. Semoga pembacaan kali ini selalu positif dan diberkati. Kita akan lihat dulu ya untuk pembacaan malam ini. Kita berdoa sama-sama, berdoa dimulai. Oke, pembacaan selesai. Untuk baca doanya, semoga pembacaannya resonate. Siapa yang menurunkan ego hanya untuk bisa bersama? Yang menurunkan ego untuk bisa bersamamu. Knight of Wands. Kita ngelihat kalau kartu Knight of Wands itu sebetulnya adalah kartu yang aku bisa bilang gini sih, dia melakukan sesuatu yang berani tapi tidak cukup dewasa ya, tidak cukup dewasa namun cukup berani untuk menjalani hubungan dengan kamu. Jadi bisa dibilang orangnya ini masih ada sikap kekanak-kanakan. Kemudian aku juga ngelihatnya hubungan dengan kamu itu masih kayak belum dipikirkan pada akhirnya ya. Masalah umurnya tuh, umur bisa tua tapi kadang-kadang ya kalau sikap itu pembawaan ya teman-teman. Kita akan lihat dulu orangnya seperti apa di sini. Oke, code person. Bisa jadi dia ini bekerja di institusi hukum, lembaga hukum atau apapun itu. Kalau misalnya enggak, di sini pernah ada terkait hukum atau ini sedikit aja ya. Ini enggak lazim sih sebenarnya. Pernah ada kendala hukum atau kasus hukum atau sedang menghadapi kendala hukum, kasus hukum seperti misalnya hutang piutang, kinerja atau apapun itu, kontrak atau apapun ya, yang bisa mengancam kebebasannya. Jadi dia ribet dengan hal-hal ini. Bisa jadi ya kayak hutang dengan institusi atau apapun, itu kan juga kontrak dengan lembaga hukum ya. Bisa kerja di lembaga hukum, bisa terancam dengan hukum. Aku ngelihatnya kenapa ya dia kayak sedih banget kehilangan sesuatu. Entah antara anggota keluarganya ada yang terjerat kasus hukum atau dianya juga ikut terlibat, aku nggak tahu. Tapi dia kayak ngerasa sedih sekali. Kita akan lihat nanti lebih dalam ya. Ini untuk case hukumnya itu apa? Karena aku juga belum kebayang sih. Yang pasti orang ini tuh kayak pengen menyelesaikan satu masalah yang sangat besar. Dan dia tuh kayak memang udah terpatri gitu loh. Ini ada depth. Ada depth, ada sebuah transformasi. Bisa jadi salah langkah atau sesuatu yang dilakukan di masa lalu mungkin. Saya nggak tahu ya. Tapi kayaknya
ini ngestak gitu loh. Apakah pernah ada seseorang yang di dekat dia terkena masalah hukum? Bisa jadi orangnya udah nggak ada, udah itu dia ngemban tanggung jawab. Bisa jadi ya. Kita lihat lagi di sini. Ya, pernah ada kayak kecurangan. Atau mungkin dia ditipu. Bisa jadi ya, kendalanya dia terkena masalah hukum, dia berurusan sampai ada masalah hukum, atau dia tertipu karena ada kartu The Magician. Bisa jadi seperti itu. Ada kartu grief, itu ada kartu kesedihan yang sangat dalam. Kayak nggak bisa lari dari satu masalah yang besar gitu loh. Kalau misalnya dia bermasalah, berarti bermasalahnya bukan itu harus hukum, tapi berkonsekuensi. Tuh, ada kartu theft lagi, teman-teman. Ini ada masalah apa ya? Orang yang ada masalah keuangan ini, atau dia melakukan sesuatu yang beresiko banget sampai seperti ini, atau kalau nggak dia, keluarganya. Pokoknya berhubungan dengan satu masalah yang berat. Ini ada pencurian atau korupsi atau apa, aku nggak tahu, atau usaha dia dikorupsi orang, diambil uangnya, ditipu, bisa jadi ya. Jadi cirinya seperti itu. Kalau nggak resonate nggak apa-apa, diikutin aja pembacaannya. Iya, ini aku bisa ngelihat ya, suap menyuap, tender dan lain-lain. Aku bisa lihat itu. Orang yang menurunkan egonya ini adalah orang yang mungkin pernah dekat sama kamu, dia punya case. Bisa aja case-nya ini sangat besar, berkonsekuensi ya. Untuk kabar terbarunya, ini kartunya tadi in reverse. Entah ini ada terkait dengan perkawinan. Bisa juga nih orangnya sudah menikah, punya anak ya, terkait dengan perkawinan. Yang pasti nggak single sih, atau pernah menikah. Kita nggak bahas orang lain ya, kita bahas kamu dan dia. Union. Kamu sama dia ini mungkin ketemu di luar dari status hubungan resmi. Bisa jadi kayak gitu karena ada kartu Three of Cups. Kalian ini atau enggak sudah berteman lama, sudah saling kenal. Bisa jadi teman main, teman SMA, teman SMP, teman SD ya. Kita lihat lagi. Ada kartu Queen of Cups. Queen of Cups ini tuh kayak terkesima, terkesan. Kalian di sini nyambung dan ada rasa kayak galau gitu loh. Mulai dari temenan, tadinya temen main, temen kecil, terus ketemu, mungkin kalian sudah punya jalan masing-masing, sudah menikah, bisa jadi. Terus ketika kalian bertemu lagi tuh kayak ada rasa, atau memang sudah ada memendam rasa sejak lama. Entah dari energi kamu atau energi dia. Oh iya, memendam rasa yang lama yang tidak diungkapkan ya. Ini bisa dari energi kamu atau energi dia. Sekarang kita akan lihat perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Orang yang menurunkan egonya pada kamu, sebenarnya apa yang ingin dia utarakan atau dia ungkapkan. Kita akan lihat di sini. Ace of Wands. Sebetulnya dia pengen melakukan sesuatu, tetapi memang mau starting sesuatu sama kamu, tapi belum diutarakan ya. Karena dia melihat kamu tuh makin lama makin menarik, makin ngebuat dia klepek-klepek. Terus dia mengira kamu tuh adalah orang yang sangat powerful banget sekarang ya.
sosok yang tangguh. Bisa jadi kalau kamu single mom atau kamu wanita, kamu adalah wanita yang benar-benar memimpin. Kamu sebagai seorang leader, pemimpin. Mungkin kamu tuh sisinya di sini dilihat kamu sigma atau alpha ya, jadi lebih dominan. Aku ngelihat kayak dia gini nih, dia berpikir bahwa umur kita nih kan udah makin tua ya. Aku juga udah nggak mau banyak egois, aku nggak mau banyak memaksakan sesuatu. Dan di sini tuh dia tuh pengen kayak ngomong tuh yang komunikasi lancar, komunikasi yang bijak sama kamu. Pengen ada pemahaman secara dewasa bahwa mungkin, oh ya aku tuh udah suka sama kamu tuh udah lama loh. Asal kamu cukup tahu aja, aku tuh sayang sama kamu, aku suka sama kamu. Ada kartu Eight of Swords. Mungkin dia tuh udah dari dulu udah susah mau mengutarakan perasaan ya, bahkan dia pernah sampai kayak kepikiran kamu sampai demam, sampai sakit itu mungkin ya, saking dia tuh kayak kangen banget sama kamu, rindu kamu, atau sekedar kayak inget kamu, terus sampai kayak baper, terus sampai kepikiran, itu pernah. Dia punya impian sebetulnya pengen membina sebuah keluarga sama kamu, tapi saya nggak tahu kenapa ini jalannya berbeda ya. Bisa jadi kamu bertemu dengan orang ini, itu kamu udah dapet chemistry-nya. Dia di sini melihat kamu adalah orang yang ceria, orang yang tegas. Dia di sini tuh adalah orang yang serius. Jadi tuh kalian tuh padu padan yang bagus. Kamu satu orangnya ceria, kamu satu orangnya tuh banyak karismanya kuat gitu kan. Sementara dia tuh adalah orang yang pemurung mungkin. Makanya dia tuh seneng ngelihat kamu gitu loh. Oh, orangnya ini satu level sama aku tapi dengan karakter yang beda gitu. Sampai kapanpun, mungkin ada di sini yang kondisinya kamu sudah menikah dengan orang lain, atau dia masih single, atau kalian berdua sama-sama menikah, atau bisa jadi kamu yang single. Karena secara personal ya, kita nggak ngomongin yang lain, kita ngomong kamu dan dia. Secara personal, orang ini itu kayak nggak bisa ngelepasin perasaannya sama kamu. Pokoknya kalau ada apa-apa tuh nomor satu ingetnya kamu gitu. Punya impian untuk bisa bersanding di samping kamu, impian terbesar walaupun cuma mimpi. Oke, kita punya kartu di Chariot. Yang dia bisa lakukan sebenarnya adalah dengan menunjukkan bahwa ini loh sinyal dari aku yang memang untuk kamu gitu. Dan dia melihat kamu di sini adalah orang yang tepat ya, orang yang tepat untuk diberikan sinyalnya, orang yang tepat untuk diberikan perasaannya. Selepas dia statusnya apa, kita nggak baca itu ya. Kita hanya bicara kamu sama dia. Nanti kondisinya ya kamu yang mengkondisikan. Kalian itu gini loh, mungkin umur sudah boleh umur ya teman-teman, tetapi kayak ngerasain romansa anak SMP gitu loh. Anak SMP, anak SMA yang ini aku suka sama kamu, terus kamu nyambut gitu ya. Kamu happy walaupun kalian mungkin gak sering ketemu, tapi kalian komunikasi itu kayak udah komplit aja. Yang aku bisa nangkap energinya di sini, seseorang ini tuh akan menjadi lebih low profile, akan lebih nurut gitu loh sama kamu. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa dia tuh sudah menemukan sesuatu yang berharga yang ada di diri kamu. Ibaratnya kayak udah kepati lah, udah nggak bisa pindah ke yang lain. Kalau kamu dengar dia enggak kak, dia punya banyak cewek gini, tapi nggak ada yang sama, ya. Gini loh, mungkin semesta itu akan sangat sulit untuk menyatukan kalian. Kenapa? Semakin kalian bersama, kayaknya hambatannya itu panjang dan jalannya berliku-liku. Kita nggak pernah tahu apakah karena kalian di sini sudah punya pasangan masing-masing, atau kalau misalnya single, kalian tuh kayak tidak menemukan titik ujung ya, tidak menemukan satu gimana nih caranya kita biar bisa bersama. Banyak slack mungkin, atau banyak perbedaan, bisa jadi banyak sesuatu yang harus dibenahi dulu. Mungkin dia berpikir aku belum bersiap untuk berkomitmen, terus kamu juga di sini juga masih meraih impian kamu, seperti itu. Jadi banyak banget nih masalah-masalah yang sebenarnya
ketika kamu berhubungan sama dia itu banyak banget yang kecewa, kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan. Dia pun seperti itu, kok bisa jadi kayak begini sih gitu loh. Niatnya sih dari awal nggak pernah mau menyakiti, tapi ujung-ujungnya ke saling menyakiti. Kita ketemu jawabannya kenapa? Karena memang di sini ada kartu will ya. Kartu will itu seperti kayak, ini kok aku kayak ngerasa gempa ya. Sebentar ya teman-teman. Gempa sedikit. Nggak apa-apa. Ada kartu the wheel di sini. Lebih seperti ada putaran atau karma yang dimana ini dibawa dari masa lalu. Aku nggak tahu deh. Aku buat ini tuh kayak ada gempa gitu loh. Apa aku yang melayang? Dikit sih. Cuman ada. Kemudian di sini ada kartu Eight of Swords. Ya. Kita ketemu tadi Eight of Swords udah 2 kali. Ya. Intinya dia merasa kayak masih ada tanggungan atau tanggung jawab yang ingin dia lakukan ke kamu terkait dengan janji. Pokoknya orang ini tuh ada energi yang tidak bisa move on dari kamu dari zaman dulu. Tuh, karena kamu menarik, keluar kartu Queen of Wands 2 kali. Ini yang aku bisa cek di sini ya teman-teman. Orang ini sepertinya dia ini adalah orang yang kayak tidak mudah untuk suka sama orang, tapi sekalinya ketemu sama kamu tuh udah kayak feel complete gitu. Mungkin dia adalah orang yang, ya kalau dia sudah menikah mungkin belum ketemu kamu. Mungkin kalau seandainya dia deket menikah, tiba-tiba dia ketemu sama kamu yang single kala itu, mungkin bisa dibatalin. Itu yang aku dapat dari energinya. Jarak 1 hari aja bisa dibatalin. Karena aku ngelihatnya tuh kayak memang kedepannya dia kayak berpikir gini loh, kok kita nih kayak chaos ya, ketemunya kenapa nggak dari dulu gitu, kenapa nggak dari dulu tuh aku tuh kayak menyatakan gitu. Jadi kayak ada penyesalan gitu. Kok kita dari mana kita ketemu, dan kita tuh kayak pengen menuju satu tujuan aja kayak susah banget. Itu sih yang aku bisa bilang. Sekarang kita akan lihat apa saja yang berubah, egonya yang dirubah untukmu. Aku akan buka 4 kartu ya. Ego yang penting yang dirubah untukmu. Ego yang diubah untukmu. Aku ngelihatnya dia itu selalu ada pikiran yang positif sekarang ini, ya. Selalu ada perencanaan-perencanaan ke depan. Yang jujur aja ya teman-teman, yang tadinya dia ini cuek sama kamu, dia mulai memperhatikan kamu karena mulai ngeker gitu ya. Mungkin sosial media kamu dilihat-lihat yang tadinya dia nggak pernah. Terus ya, aku nggak tahu kenapa, tapi orang ini kadang-kadang itu sengaja kayak buat kamu jengkel supaya kamu tuh ngeladenin dia gitu loh, supaya kamu tuh nggak lepas dari dia, kayak berjalan bersama ya. Kartu The Moon, Three of Wands di sini itu tuh pengen kayak ada kesempatan yang terus jalan terus gitu loh, nggak mau ending, dan aku tidak melihat ada ending di sini. Bahkan dia tuh sesekali ya kayak melakukan hal bodoh, mungkin ngebuat kamu tuh kayak apa ya, kayak kasih pilihan gitu, kamu mau sama aku apa enggak? Kalau nggak mau dengan hubungan gini ya udah nggak usah, kalau nggak bisa ya udah, kayak gitu. Bahkan dia tuh suka buat kamu jengkel itu sengaja supaya kamu tuh nggak pergi, karena ada kartu The World di sini, pengen bersama. Ada kartu The Moon juga ya kan, kesempatan yang ingin diraih gitu loh ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu kepancing nih sama marahnya dia dan lain-lain, itu sebenarnya dia seneng kali. Soalnya kenapa senengnya? Karena kamu tuh merespon.
dari kalian sering marah begitu kan jadinya kan kayak ntar baikan lagi, chemistry lagi, sayang lagi. Ya, hubungan yang agak complicated, tetapi ini yang dilakukan. Dia tuh selalu ada parno ya, ada pikiran kayak paranoid itu. Oh, lu lebih seneng kalau nggak ada gue nih pasti. Dia bilang dia suka minta maaf ya karena dia terlalu banyak memberikan kamu harapan yang sebetulnya kayak banyak janji atau nggak mungkin kayak gitu. Terus terima kasih walaupun kamu sudah tahu mungkin dia tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan, janji-janji palsu atau apapun itu, tapi kamu sudah ada untuk dia. Dan di sini ada sesekali perkataan kamu mungkin yang menyakiti hatinya, dan dia kangen banget sama kamu. Are you missing me like I'm missing you? Kita punya kartu end of card-nya ada you are my soulmate. Ini agak seru ya teman-teman, karena orang yang kamu pikirkan ternyata dia punya sifat itu sebetulnya keras. Punya sifat keras, punya sifat yang agresif, tetapi entah ketika sama kamu banyak sifatnya yang berubah, yakni melunak. Karena mungkin dia sudah suka kamu tuh sejak lama gitu loh, dan baru ada respon, baru ada kamu tanggepin itu baru-baru ini aja. Atau dengan kamu tanggepin dia happy gitu loh, dan terus-terusan kayak cari perhatian sama kamu. Tuh, pengen rasanya peluk kamu. Pengen dia memeluk kamu teman-teman, ya ampun. Kayaknya happy banget ya kalau merengkuh kamu, meluk kamu, kamu di dekatnya dia. Maksudnya kalau seandainya jalan itu bisa berbeda gitu. Ini yang dia rasa. Aku sangat tertarik dengan kamu. Tolong beri aku kesempatan kedua. Tuh kan, ada relationship change. Ini resonate ya. Oke. Ini kartunya double. Tolong beri aku kesempatan kedua. Sudah. Aku percaya kita terhubung dengan destiny atau takdir. Dan di sini aku menyembunyikan betapa dalamnya perasaanku padamu, dan aku masih I do still care. Aku peduli sama kamu. Aku tuh posesif. Jadi kalau misalnya kamu sok-sok cemburuin dia, deket-deket sama yang lain, wah, broken heart dia. Bisa patah hati, teriris-iris, nggak bisa tidur dia. Kita akan lihat untuk inisial namanya. Kayaknya aku seneng kalau kita tampung di sini ya teman-teman. Kita punya S, T, D, G, E, X, J, C, M, F. Kira-kira ini panggilannya atau nama kesayangan apapun itu. Kemudian kita akan ambil untuk zodiaknya. Zodiak. Kita punya Scorpio, kita punya Cancer, Aquarius, Pisces, Leo, Capricornus, Gemini, dan Sagittario. Kira-kira pembacaan kali ini
Kamu harus afirmasikan bahwa orang yang menurunkan egonya sama kamu ternyata adalah memang soulmate kamu juga, yang udah kamu kenal. Jadi gimana kak? Yang harus aku lakukan, tetap berhubungan baik aja dan jangan membuat keributan. Udah, tenang, damai, gak usah marah-marah. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga malam ini menjadi malam yang baik untuk kalian, dan ketika kalian buka mata esok pagi, segala keinginan kalian terafirmasi. See you, I love you, and bye-bye.